Alhamdulillah, kali ini kita bertemu lagi di video pembelajaran bersama Ustazah Dita. Hari ini kita akan belajar mengenai akidah akhlak masih dengan tema indahnya akhlak terpuji ketika bertamu. Sebelum masuk pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Membaca doa belajar dan diberi kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sohri sodari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai akhlak terpuji ketika bertamu, marilah sama-sama kita tonton video ini sampai dengan selesai ya. Materi yang pertama yaitu waktu bertamu. Bertamu dengan niat silaturahim merupakan ibadah dan akan banyak mendapat manfaat. Nah, agar bertamu kita tidak merugikan dan menjadi indah, hendaknya kita memiliki adab-adab yang sesuai syariat yang harus diperhatikan dan diamalkan. Salah satunya adalah memilih waktu yang tepat untuk bertamu. Ada yang pas untuk bertamu, namun ada waktu-waktu yang tidak tepat untuk kita bertamu dan harus dihindari. Yaitu yang pertama, waktu sebelum sholat subuh. Yang kedua, waktu sholat atau waktu zikir dan membaca Al-Quran. Itu waktu yang dilarang untuk bertamu. Yang ketiga, waktu istirahat atau tidur siang. Siang-siang itu tidak ada kita menerima tamu atau datang-datang ke rumah teman untuk bertamu. Itu waktu-waktu yang dilarang. Yang keempat, waktu yang dilarang ketika bertamu yaitu setelah sholat isya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 58 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari dan sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu. Sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu dan Allah mengetahui lagi Maha Bijaksana. Itulah firman yang menjelaskan tentang waktu-waktu yang dilarang untuk bertamu. Nah, pada waktu-waktu tersebut, umumnya pemilik rumah tidak siap menerima tamu, karena saat itu merupakan waktu istirahat. Seperti Rasulullah SAW memberi tuntunan waktu yang baik untuk bertamu kepada kita, yaitu sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW tidak mendatangi keluarganya pada malam hari dan beliau mendatangi mereka pada pagi dan sore hari. Itu merupakan hadis Rasulullah yang menjadi patokan kita untuk bertamu. Hanya mendatangi tamu itu di waktu pagi dan sore hari. Dan ketika pada malam hari itu merupakan waktu istirahat. Nah, materi yang berikut yaitu hikmah bertamu. Semuanya itu memiliki hikmah bertamu. Kita memiliki adab bertamu, kita diatur untuk bertamu kapan waktunya, itu memiliki hikmah tersendiri. Nah, apabila adab bertamu ditegakkan dengan baik, maka akan mendapatkan manfaat atau hikmah yang besar bagi orang bertamu atau orang yang kedatangan tamu. Ada beberapa hikmah bertamu, di antaranya adalah yang pertama, bertamu dengan adab yang baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, ancaman, dan lain-lain. Islam mengajarkan tata cara dalam pergaulan harus dengan adab atau budi pekerti yang baik dan selalu menghargai orang lain. Yang kedua,
Islam memandang setiap orang mempunyai persamaan dan kesesuaian dalam berbagai hal dan kepentingan. Karena itu, dengan bertamu, seseorang akan mempertemukan persamaan atau kesesuaian sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama yang baik. Yang ketiga, bertamu dapat menciptakan perdamaian dan mempererat persaudaraan. Yang keempat, bertamu sebagai sarana untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Orang yang bertamu bisa menyampaikan kabar dan kebenaran. Tuan rumah dapat memahami kabar dan berita kebenaran yang disampaikan oleh tamu, dan dengan demikian telah terjadi proses dakwah. Yang kelima, datangnya membawa rahmat dan kepulangannya pun membawa ampunan bagi tuan rumah. Yang keenam, diluaskan rizki dan dipanjangkan umur untuk ibadah. Yang ketujuh, biasanya mereka tersenyum, maka mereka memperoleh kebaikan. Karena memberi senyum termasuk sedekah. Nah, itulah hikmah-hikmah yang bisa kita pelajari dari indahnya akhlak terpuji ketika bertamu. Nah, hikmah dalam mempelajari akhlak ketika bertamu ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat muttafaq alaih, yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin hubungan silaturahim. Nah, hubungan silaturahim itu dimaksud dengan bertamu, mengunjungi teman, mengunjungi keluarga yang jauh, itu yang dinamakan silaturahim. Nah, silaturahim itu merupakan sarana untuk memperoleh ridho dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekaligus sebagai media untuk mendapatkan kelapangan rezeki dan umur panjang untuk beribadah di dunia. Silaturahmi juga tentunya bisa terwujud dengan bertamu. Oke teman-teman, sekian dulu video akidah akhlak hari ini. Insya Allah Ustazah doakan kalian bisa menjalankan adab bertamu sebagai cermin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap menunjukkan sikap hormat dan toleran sebagai implementasi kita untuk mempelajari adab bertamu. Yang berikut, tetap menerapkan adab-adab bertamu dan senantiasa mempraktikkan adab-adab bertamu. Oke, Ustazah akhiri video ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran bersama Ustazah Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.